Selamat pagi Pak Ya. Saryadi, apa kabar hari ini Pak? Selamat pagi Bu, alhamdulillah baik Bu. Kira-kira gimana nih Pak? Perasaan Bapak nih, kira-kira sudah siap tidak kita melakukan supervisi hari ini? Ya siap Bu, siap. Oke, baik Pak. Sebelum kita mulai supervisi hari ini, kita diskusikan dulu ya Pak ya, rubrik penilaian kita hari ini. Jadi pada kegiatan supervisi kali ini, saya akan mengamati nih dan menilai sesuai tidak dengan rubrik penilaian apakah pembelajaran diferensiasi yang sudah Bapak laksanakan nanti sudah maksimal dilakukan di kelas. Ya Pak ya? Baik Bu. Oke. Baik, kita masuk ke pertanyaan pertama ya Pak. Boleh Bu. Kira-kira nih Pak, apa nih kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai pada supervisi akademik hari ini? Ya, jadi tujuan pembelajaran yang ingin saya capai karena ini masih awal pembelajaran bab tentang trigonometri. Jadi saya mengharapkan peserta didik itu mampu menyelesaikan perbandingan fungsi trigonometri. Ya, rasio perbandingan trigonometri itu kan ada 6 perbandingan trigonometri. Ya, ada sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan ketangen pluruna. Oke. Berarti tujuan pembelajaran kita hari ini yang ingin kita supervisi adalah siswa mampu menjelaskan rasio perbandingan fungsi trigonometri ya Pak, di mana fungsi trigonometri itu ada perbandingannya ada 6. Ada sinus, kosinus dan lain sebagainya. Oke. Yang selanjutnya Pak, kira-kira apa nih kompetensi yang ingin Bapak kembangkan pada supervisi hari ini? Area pengembangan mana nih yang ingin hendak Bapak capai? Yang ingin saya capai ya ini karena pembelajarannya itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ini ya kita coba untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang ingin kita kembangkan, yaitu peserta didik di kelas itu dengan pembagian kelompok sesuai dengan gaya belajarnya, minat dan bakatnya, antusias siswa terhadap materi pelajaran ini. Berarti ya tentunya disesuaikan juga dengan kebutuhan siswa ya, sesuai dengan media belajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Media belajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa tadi. Berarti kompetensi yang ingin Bapak capai itu penerapan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya. Kemudian pengelompokan yang benar atau yang sesuai dengan gaya, minat, serta bakat siswa serta media pembelajaran yang dipakai ya Pak ya. Oke. Pertanyaan terakhir nih Pak, pertanyaan ketiga nih. Kira-kira nih apa nih ya strategi yang ingin Bapak capai pada supervisi akademik hari ini? Ya, ini supaya anak-anak itu gampang memahami, karena ada perbandingan melibatkan segitiga siku-siku. Ya, anak-anak kalau yang laki-laki itu nanti saya arahkan untuk main bola kaki. Ya, memasukkan bola dari sepak pojok, dimasukkan ke dalam tiang gawang. Nah, itu kan lintasannya itu kan harus kita ilustrasikan seperti segitiga siku-siku. Kemudian yang cewek, yang perempuan itu nanti akan kita suruh berdiri di depan halaman sekolah, di depan kelas. Ya, itu kan kalau kita berdiri kan ada bayangannya. Nah, jadi bayangannya itulah antara ubun-ubun kita dengan ubun-ubun bayangan itu nanti kita ilustrasikan, kita tarik garis miring. Jadi membentuk segitiga ya? Iya, ya? membentuk segitiga siku-siku juga. Gitu. Hanya itu saja Pak? Nah, itu saja itu yang pas saya rasa dengan kegiatan itu anak-anak sudah bisa memahami perbandingan trigonometri. Oke, baik. Berarti strategi yang sudah Bapak siapkan nih untuk pembelajaran hari ini yaitu bagi anak-anak yang suka main bola, Bapak suruh nih bermain bola atau melakukan sepak pojok ya Pak ya. Oke kan. Kemudian yang kedua berdiri di depan kelas di mana nanti ada bayangannya, di mana nanti di situ akan dianalisis ya Pak bagaimana perbandingan trigonometri. Oke. Baiklah Pak, demikian dulu ya Pak praobservasi kita. Silakan Bapak melaksanakan pembelajaran dan saya nanti akan mengikut sertai atau melakukan observasi selama pembelajaran Bapak berlangsung. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama Pak. Oke, baik, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak tanya dulu bagaimana keadaan kamu? Sehat.
Alhamdulillah ya. Jadi ada yang nggak masuk hari ini? Oke, kalau begitu kita doakan yang nggak masuk supaya besok tetap bisa masuk belajar dengan baik. Tapi sebelumnya kita mulai pelajaran, coba kita pimpin doa dulu salah satu. Coba kamu pimpin doa, maju ke depan. Nah, berdiri di sini. Sebelumnya kita mau mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, dipersilakan duduk kembali. Pelajaran hari ini kita akan belajar tentang fungsi trigonometri seperti yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Ya, kita lanjutkan pelajaran hari ini dengan fungsi trigonometri. Jadi Bapak kan sudah memberi tugas pada kalian untuk mempelajari buku di LKS tentang perbandingan trigonometri. Ya, jadi sekarang waktunya kamu kamu analisa, kamu buat percobaan, kemudian juga Bapak sudah menyampaikan bagi siswa laki-laki yang gemar main bola, sudah Bapak kirimkan video pembelajaran sepak pojok pada pertandingan sepak bola, dan nanti kamu bahas, kamu diskusikan, kamu ilustrasikan bahwa tendangan pojok itu merupakan segitiga siku-siku, sehingga akan berlaku di samping berlaku rumus Pitagoras, berlaku juga perbandingan fungsi trigonometri. Ya, ada 6 fungsi trigonometri yang sudah kamu baca-baca di buku LKS atau di buku paket. Nah, kemudian untuk perempuannya, untuk ceweknya, silakan kamu amati ketika kamu berdiri di tempat yang kena terik matahari sehingga di sana tampak bayangan. Ya, bayangan kamu berdiri sehingga nanti kamu ilustrasikan juga berbentuk segitiga siku-siku. Ya. Nah, nanti dari itu kita diskusikan. Setelah itu nanti kamu presentasikan ke depan, ya, apapun hasilnya nanti salah satu kelompok kita presentasikan ke depan, ya, kamu presentasikan ke depan. Kemudian ini tampaknya tempat duduknya sudah membentuk kelompok, ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ya, yang di depan samping kanan itu kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ya. Nah, kelompok 2 nanti mempelajari video pembelajaran yang ada di HP kalian yang sudah Bapak kirimkan melalui WhatsApp group. Kemudian untuk kelompok 3 dan kelompok 1 silakan mewakili keluar berdiri, kawannya mengamati sehingga enggak berbentuk segitiga siku-siku. Nah, silakan. Ya udah, terus. Udah, oke. Go. Kamu amati tadi di luar. Nah, sekarang saya akan membagikan selembar kertas. Nanti kamu presentasikan, kamu diskusikan dengan teman kamu, ya. Nah, jadi nanti kamu tulis hasilnya di kertas ini, ya, hasilnya di kelas ini. Oke, saya kasih waktu 5 menit untuk mendiskusikan. Baru nanti salah satu kamu presentasikan ke depan. Oke, silakan. Pulpennya. Mana pulpen kamu? Pakai pulpen.
Oke, Bapak akan mengamati siapa yang nampak aktif. Ya, ini akan menjadi penilaian tersendiri. Oke, baik. Saya rasa cukup untuk waktu diskusi kita. Nah, sekarang saya minta dari kelompok yang di tengah dulu. Ya, kelompok si Aldo. Silakan kamu presentasikan ke depan, kamu tulis apa yang telah kamu amati dari video tadi. Nah, ini silakan. Coba yang lain diperhatikan. Nanti kalau kira-kira nggak benar, ya kamu beri tanggapan. Kalau benar, ya alhamdulillah, berarti kamu sudah memahami konsep fungsi trigonometri. Silakan. Nggak pala. Iya, digambar yang tadi. Oke, mau pakai bicara nggak apa-apa. Mau pakai bicara nggak apa-apa ya. Oke, Bapak bantu karena ini papan tulisnya bergoyang-goyang. Coba salah satu kamu bantu sini. Nah, dipegangi. Papan tulisnya bergoyang. Iya. Yaitu X per R. Tangen alfanya juga begitu, di depan sama di samping ya. Maka disingkat apa namanya? Si demi ya, sekali ini kos sami ya, sekali ini tandasa ya, sekali. Oke ya. Nah, jadi inilah perbandingan fungsi trigonometri. Bagus sekali ya. Nah, nanti kamu bisa pandang dari sudut ini ya, bisa pandang dari sudut ini. Nah, baik, sekarang kami persilakan untuk kelompok 1 ya, dari amatan yang telah kamu buat tadi di luar ya, dari kelompok 1. Silakan kamu tulis di sana. Buat dulu segitigannya. Oke, silakan dibantu, dipegangi papan tulisnya karena bergoyang.
sedikit tulisnya. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok. Jadi kelompok 1 membuat pengamatan tadi di luar. Dia memberikan, mengilustrasikan sudutnya 45 derajat. Nah, tapi ini nggak ditulis. Nah, mestinya harus ditulis 45 derajat. Ya, nah, maka ini dasarnya adalah dari Aldo tadi. Dasarnya dari Aldo. Nah, maka inilah hasilnya. Nah, kalau kamu amati ada yang sama dengan sudutnya nilainya? Ada yang sama? Sama ya, ada yang sama ya? Nah, ini sinus sama, kosinus sama-sama ya? Sama-sama. Baik, karena waktunya habis, kita habisnya. Ya, maka pelajaran hari ini kita bacakan di sini. Kuncinya kamu harus memahami konsep perbandingan fungsi dan nanti penerapannya dalam pelajaran. Jadi sebagai kesimpulan kita hari ini bisa kamu sebutkan kegunaan dari fungsi trigonometri. Apa kira-kira kegunaan dari fungsi trigonometri? Siapa yang bisa? Silakan dulu. Untuk mengukur tinggi suatu benda. Contohnya yang berbeda. Baik, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini dan kita mulai, mari kita bersama-sama lagi kepada kelas di tempat ini. Sebelum kita pulang kepada kita pelajaran agama masing-masing. Dimulai. Selesai. Oke, silakan pulang. Ujian siapa dulu kita?
luar biasa sekali tadi ya Pak proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di kelas. Oke, terima kasih Bu. Ibu ini memuji sekali. Iya Pak, luar biasa sekali. Sedikit kita berbincang-bincang ya Pak ya. Boleh, boleh. Tentang terkait proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan tadi. Oke, yang pertanyaan pertama nih Pak, pada proses pembelajaran tadi apa nih kira-kira yang sudah Bapak lakukan? Ya, membentuk kelompok Bu. Oke. Membentuk kelompok, kemudian menyiapkan menyiapkan media pembelajaran ya yang berbeda-beda sesuai dengan bakat dan minat siswa. Oke. Memang tadi saya lihat pada proses pembelajarannya sudah terjadi pembentukan kelompok serta penyediaan media-media belajar seperti praktik-praktik kontekstual yang tadi sudah Bapak lakukan. Namun nih Pak, ada sedikit catatan, sedikit saja ya Pak ya, izin ya Pak ya. Ada sebagian anak-anak yang belum aktif di dalam kelompoknya atau berdiskusi pada kelompoknya. Kira-kira nih Pak, apa nih penyebabnya menurut Bapak? Penyebabnya siswa itu ya tadi mungkin ketika mengilustrasikan gambar itu mungkin dia kurang paham. Oke. Karena kan dia ya bentuk gambar, bentuk dari video yang kita buat itulah gambar sepak pojok tadi sama anak berdiri tadi kurang memahami mungkin. Kurang memahami ya. Kira-kira apa lagi nih? Selain itu Pak, hanya itu saja kira-kira? Ya, saya rasa itu saja. Oke, baik nih Pak. Kira-kira nih Pak, berkaitan dari kurang cocoknya ya Pak ya proses pembelajaran yang mereka terima, apa nih tindak lanjut yang akan Bapak lakukan nih ke depannya? Oh gitu Bu, bagi siswa yang tidak memahami memang saya sudah punya strategi lagi. Oke. Nanti saya akan membuat alat peraga yang ada di sekitar kelas. Oke, menyediakan alat peraga lagi ya Pak ya? Alat peraga lagi di sekitar kelas. Oke. Yang ada di dalam kelas misalnya dari gagang sapu, kemudian penggaris, itu nanti kita bentuk segitiga siku-siku. Oke. Anak saya suruh berdiri supaya dia mengetahui mana sisi yang di depan, mana sisi yang di samping. Oh gitu, berarti menyediakan lagi alat-alat peraga yang Iya, kontekstual ya Pak ya? iya. Serta melibatkan, saya rasa melibatkan secara penuh ya Pak melibatkan ya? siswa secara pribadi bagi yang nggak mampu tadi. Oh gitu, oke baik Pak. Oke, baik Pak, saya setuju nih dengan tindak lanjut yang akan Bapak lakukan nih. Saya rasa proses supervisi akademik kita hari ini saya rasa akan jauh lebih baik lagi nanti jika nanti nih tindak lanjutnya nanti Bapak lakukan di kemudian hari. Nanti saya penasaran nih, kira-kira supervisi di hari selanjutnya akan pasti lebih baik ya Pak ya. Oke, terima kasih Bu. Baik. Selamat siang, Pak. Siap Bu. Selamat siang.